Semangat pagi, bertemu lagi dengan saya Pak Ayi. Kali ini kita akan belajar mengerjakan soal uji potensi tahun 2023. Berikut adalah soalnya. Soalnya yang kita akan kerjakan yaitu soal paket 3 dari BSNP. Nah, ini silahkan dibaca, ini soalnya. Pertama petunjuk, bahan yang digunakan. Ini hanya dibaca saja, silahkan. Soal tugas yang harus dikerjakan. Nanti ada 2 sesi 1, sesi 2. Laporan keuangan yang harus dicetak, ketentuannya ini dibaca saja. Kita langsung saja pada soal yang utama, yaitu soal sesi 1. Untuk mengerjakan soal sesi 1, kita coba aktifkan aplikasi Mayop-nya. Nah, ini aplikasi Mayop Android. Saya menggunakan Mayop Android versi 19 yang Enterprise. Untuk membuat perusahaan baru, Anda coba klik di Create. Kemudian di ucapan selamat datang, Anda pilih next untuk melanjutkan. Serial number ini dikosongkan karena kita harus beli. Company name kita masukkan nama perusahaannya. Kita lihat kembali di soal. Soal ini saya revisi sedikit untuk memudahkan pengawas dalam menilai, maka ditambahkan nama Anda. Dan nanti juga ke depan ada beberapa revisi perbaikan supaya soal menjadi lebih baik, lebih mudah untuk dikerjakan dan lebih bermutu. Bude Buana nama Anda, ini nama perusahaannya, identitas perusahaan. Nanti ditambahkan nama Anda. Bisa ketik ini, Bude Buana. Kalau nama Anda Ayi Kurniawan, Anda ketik di sana Ayi Kurniawan. ABN adalah kode pajak yang berlaku di Australia. Di Indonesia dikenal dengan istilah NPWP. Nah, kita cari NPWP atau NPWP-nya ini 09395 09395 tanpa titik ya untuk mengetik Mayop 652057 dan angka 00 yang terakhir ini sulit untuk dimasukkan karena ABN itu hanya beberapa digit, maka kita masukkan saja seadanya. Address ini alamat, kita masukkan alamat perusahaannya yaitu di Jalan Yos Sudarso nomor 49 Jakarta. Di sini Jalan Yos Sudarso nomor 49 Jakarta. Phone number, telepon atau fax kita lihat di soal. Telepon dan faxnya sama 240 1234 021 240 021 340 1234. Cek lagi 021 240 1234. Kebetulan nomor teleponnya dengan faxnya sama, jadi kita ketik ulang 021 240 1234. Email address kita lihat kembali di soal. Alamat emailnya adalah surat@buana.net. Ketik surat@buana.net. Nah, inilah cara pengisian informasi awal perusahaan. Kalau sudah, Anda pilih next untuk melanjutkan. Tell us about your accounting year. Current financial year tahun berapa? Kita lihat di soal. Current financial year, tahun keuangan yang sedang berlaku. Tahun keuangan yang sedang berlaku itu ada di neraca saldo. Nah, ini tahun keuangannya 2018 ada di neraca saldo halaman 6 ya. Tahunnya adalah 2018. Kita ketik di sini tahunnya adalah 2018. Last month of financial year, akhir bulan dalam tahun keuangan. Ini ada, kita kembali ke halaman 3, ada di halaman 3 datanya. Yaitu last month-nya. Periode akuntansi tahunan dimulai 1 Januari dan terakhir pada 31 Desember. Maka last month-nya adalah Desember. Anda tinggal ubah ini menjadi Desember. Selanjutnya conversion month. Bulan awal mencatat transaksi. Awal pencatatan transaksi kapan? Nah, ini bisa dilihat pada bukti transaksi. Nah, kita berjalan agak jauh dulu, bukti transaksi yang paling awal. Ini ada pada bukti transaksi. Nah, ini ada pada soal sesi 2. Ini bukti transaksi yang pertama, bulannya adalah bulan Desember. Maka Anda ketik di sini Desember juga, conversion-nya berarti bulan Desember. Number of accounting year, jumlah bulan dalam satu periode akuntansi. Nah, jumlah bulan
kita lihat kembali, kita kembali ke halaman 3. Jumlah bulan dalam satu periode akuntansi berapa? Subperiode akuntansi adalah 12 bulan, maka kita pilih 12. Misalnya 22 pilihan, 13 dan 12. Kita pilih 12, yang artinya 12. Oke, kalau sudah selesai, kita pilih next untuk melanjutkan. Nah, ini konfirmasi kebenarannya, katanya tahun keuangan Januari 1 sampai dengan Desember 31 2018. Kita di sini juga 1 Januari soal 1 Desember. Sudah sesuai ya, tanggal 9 Desember tadi sudah sesuai. Kalau sudah yakin kita pilih next. Kalau ada yang kesalahan atau tidak yakin nanti tinggal pilih back ya untuk kembali. Build your account list. Nah, kita akan membuat daftar akun. Cara yang tepat yang mana? Yang paling mudah. Yang pertama, I would like to start one of the list provided by Account-Right Enterprise. Saya akan menggunakan salah satu akun yang disediakan, salah satu daftar akun yang disediakan oleh Account-Right Enterprise. Ini tidak cocok dengan soal uji kom. Jadi ini bukan pilihan kita. Akun yang disediakan Mayom tidak ada yang cocok dengan soal uji kom. Begitupun pilihan kedua, ini mengimport, ini kurang cocok. Jadi Anda harus membuat dulu akun-akunnya di Microsoft Excel, nanti diimport, dipindahkan. Kadang ini terjadi kendala ketika memindahkan. Beberapa sekolah ada juga yang menyediakan akun-akunnya disediakan dulu. Saya yakin itu kurang kompeten kalau anak hanya mengimport dan beres membuat daftar akun. Nah, kita mencoba yang paling mudah tapi siswa tetap kompeten, yaitu pilihan ketiga. I would like to build my own account list. Saya ingin membuat daftar akun sendiri ketika saya menggunakan akun Enterprise. Ini pilihan yang paling tepat karena ini menciptakan siswa yang kompeten dalam membuat daftar akun. Juga ini paling mudah nanti dalam menyusun daftar akun. Jadi kita gunakan pilihan 3. I would like to build my own account list. Saya mulai menggunakan akun Enterprise. Kita pilih pilihan ketiga. Kalau sudah, kita pilih next. Nah, company file. Anda mau disimpan di mana company file? Saya sarankan ini tidak dirubah-ubah. Jadi kita biarkan berada pada drive C, foldernya Enterprise 19 dan nama filenya nama Anda. Jadi akan mudah kalau mencari kalau datanya seperti ini. Kalau berubah-ubah mungkin agak kesulitan untuk mencari. Biasanya memang defaultnya seperti ini, disimpan di program file. Jadi kita langsung aja pilih next. Nah, disediakan lagi dua pilihan, ada setup asisten, ada command center. Ini asisten ini kurang membantu karena berbahasa Inggris. Kita langsung aja ke pusat kendali, ke command center. Kita langsung memberikan perintah langsung, kita tidak menggunakan bantuan asisten. Klik command center, dan inilah yang dimaksud dengan command center. Ada beberapa menu: akun, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan tag file. Untuk membuat daftar akun, kita pilih akun, kemudian kita pilih akun list daftar akunnya. Nah, ini karena saya sudah memilih pilihan ketiga, kita sudah memilih pilihan ketiga tadi membuat akun sendiri. Ini akunnya cukup sedikit dibandingkan akun yang disediakan oleh Mayom, cukup banyak, ini tidak sesuai dengan soal uji kom. Tugas kita kali ini menyesuaikan daftar akun ini dengan soal uji kom. Nah, kita lihat soal uji kom daftar akunnya seperti apa. Nah, ini daftar akun yang ada di soal uji kompetensi. Ini berbeda jelas. Ini daftar akun yang di Mayom, ini soal uji kompetensi. Nah, tugas kita membuat akun yang sama ya, mirip ya, setidaknya ya mirip ya, dibuat semirip mungkin menyusun daftar akun. Tahapan pertama yang paling mudah menurut saya yaitu kita mengubah nama akun terlebih dahulu. Jadi jangan
income, PPN masukkan. Terakhir yaitu payroll liabilities. Ini akun yang harus dirubah itu ada 7 ya, payroll liabilities. Ini identik dengan expense payable atau utang beban. Payroll liabilities itu artinya kewajiban pembayaran gaji ya, payroll ini sama saja dengan utang beban, expense payable. Nah, ini kita lihat di soal uji kom. Kita kembali ke soal uji kom. Ini soal uji kom. PPN. Nah, ini utang biaya ya atau utang beban, expense payable. Ini identik dengan payroll liabilities, utang beban gaji ya. Jadi kita lebih luas expense payable. Ini utang beban itu bisa buat beban gaji, utang beban air, utang beban listrik. Payroll liabilities ini hanya terbatas pada gaji, tapi ini kita bisa anggap sepadan juga ya, sepadan dan sebagai pengganti. Ini karena lebih luas ya, makanya lebih tinggi padanannya expense payable. Ini ada dalam soal uji kom karena akunnya yang ada di soal uji kom adalah expense payable, maka payroll liabilities ini kita ubah menjadi expense payable. Nah, ini secara mengubah payroll liabilities Anda double klik, ini ubah menjadi expense payable. Oke, inilah 7 akun yang harus dirubah. Tahapan pertama yang dirubah disesuaikan dengan soal uji kom. Ini asalnya mayor seperti ini, nama-nama akunnya kita sesuaikan dengan soal uji kom menjadi seperti ini. Itu tahapan pertama. Oke, selanjutnya setelah mengubah nama akun, tahapan selanjutnya yaitu menyesuaikan linked akun. Linked akun itu ada 2 ya. Pertama kita pajak dulu aja, linked akun pajak. Dimana caranya tinggal pilih list, kemudian nanti pilih text code. Kita lihat, kita kembali ke Mayob. Ini sudah selesai ya proses mengubah nama akun. Selanjutnya yaitu menyesuaikan linked akun pajak, yaitu Anda pilih list, kemudian pilih text code. Nah, ini pajak-pajak ini hanya berlaku di Australia. Di Indonesia sebagian besar tidak berlaku. Ini kita hapus semuanya. Caranya klik kanan, delete, klik kanan, delete, klik kanan, delete, klik kanan, delete. Nanti sisakan 2 kode pajak yaitu good and service tax yang ini sama dengan PPN nantinya, juga non reportable yang ini. Jadi ada 2 yang disisakan. Klik kanan, delete, klik kanan, delete, kita hapus, klik kita hapus. Yang segi kita hapus, luxury card, pajak mobil mewah kita hapus. Nah, ini non reportable kita biarkan. Kita langsung ke voluntary withholding, ini kita delete juga. GST ini pajak untuk anggur ya, minuman beralkohol, ini kita delete juga. Wine sama ini kita delete. Nah, nanti bersisa 2. Anda jangan khawatir, ini tidak bisa dihapus. Coba delete juga akan bisa ya. Jadi ini 2 memang nggak bisa dihapus dan memang ini harus disisakan. Nah, selanjutnya kita sesuaikan dengan kebiasaan Indonesia. GST di Indonesia dikenal dengan istilah PPN, maka kita rubah. Caranya kita double klik, nah GST-nya kita rubah menjadi PPN. Kemudian deskripsinya juga kita sesuaikan menjadi pajak pertambahan nilai. GST itu nama lainnya pajak pertambahan nilai. Nah, ini udah sesuai ya. Tax collected, tax paid-nya ini linked akunnya udah sesuai. Inilah kelebihan cara tadi mengubah nama akun terlebih dahulu. Jadi kita tidak perlu menyesuaikan ini. Jadi kita hanya mengubah ini, mengubah text code sama deskripsinya. Begitu pula pada non reportable, kita double klik, ini rubah menjadi bahasa Indonesia yaitu tidak kena pajak. Beberapa barang yang tidak kena pajak, ini masuknya ke sini non reportable. Ini udah sesuai juga, oke. Nah, itulah cara menyesuaikan linked akun pajak. Nah, caranya list text code nanti. Tadi saya berikan tahu caranya. Di sini saya catat, ini PowerPoint ini catatan Anda ke depan ya, supaya lebih paham cara mengerjaannya. Karena di uji kom nanti nggak kasih tahu tahapannya, hanya diberikan soal dan Anda dapat mengerjakan soal. Jadi list text code, hapus semua kode pajak ya, semua kode pajak kecuali tadi apa, GST, dan service tax dan non reportable ya.
Sudah menyesuaikan LinkedIn akun pajak. Kalau sudah, ini kita close. Selanjutnya kita menyesuaikan LinkedIn akun. Setup. LinkedIn akun setup itu ada 4 ya. LinkedIn akun setup itu ada 4. Pertama yaitu LinkedIn akun banking ya. Banking. Caranya, perhatikan caranya. Anda tinggal pilih setup, kan namanya juga LinkedIn akun setup. Maka pada menu setup Anda klik, kemudian cari LinkedIn akun. Nah, ini banking. Yang pertama akun and banking akun. Anda klik. Yang perlu dirubah hanya satu. Ini udah sesuai ya, serta branching udah sesuai, tidak perlu dirubah. Anda positifkan udah sama dengan petty cash. Yang ini saja, electronic clearing akun. Ini sama dengan akun kas ya, cash in bank. Maka kita sesuaikan menjadi cash in bank. Bisa dalam soal uji kom untuk pembayaran itu semuanya menggunakan cash in bank, tidak menggunakan akun tersendiri, tidak menggunakan electronic clearing akun. Maka kita rubah electronic clearing akun saja menjadi cash in bank. Caranya tinggal klik ini panah ke bawah, kemudian pilih cash in bank. Klik di cash in bank dan Anda pilih user code. Dan Anda jawab yes kalau ada pernyataan seperti ini. Oke, kita buat catatannya lagi. Banking yaitu dimana caranya Anda rubah electronic clearing akun ini rubah menjadi cash in bank. Itu yang pertama. Dan kita lanjut. Yang kedua yaitu LinkedIn akun sales ya. Nah, kita coba gimana cara masuk sales. Ini di oke dulu. Caranya setup LinkedIn akun dan pilihlah sales. Nah, ini sales ya. Nah, ini udah tepat. Inilah kelebihan menggunakan metode mengubah nama akun bisa dilewat nanti ya, ini tersendiri. Ini udah sesuai. Receivable lagi, receive lagi, ini nggak perlu diubah, tinggal klik oke saja. Jadi LinkedIn akun sales ini tinggal oke saja lah, karena semuanya udah oke. Kita lanjut ke LinkedIn akun purchase. LinkedIn akun purchase caranya sama, pilih setup di Mayob ya, pilih setup, kemudian pilih LinkedIn akun, kemudian pilih purchase. Dan ini pun ternyata udah sesuai. Payable lagi. Ini untuk paying bill ya, menggunakan cash in bank. Ini udah sesuai. Cuman ini yang satu nih nggak sesuai ya. I can receive item without supplier bill. Saya bisa menerima barang tanpa surat tagihan. Ini nggak biasa ya. Tanpa surat tagihan bisa terima barang. Ini jangan, kita hapus aja checklistnya. Jadi ini tinggal hapus saja checklist ya. Untuk purchase ini hapus checklist. Itu saja. Sekarang LinkedIn akun yang terakhir. Ini oke dulu ya. Untuk menuju LinkedIn akun yang terakhir di setup, Anda pilih setup lagi, pilih LinkedIn akun, kemudian pilih payroll. Nah, ini yang terakhir, yang perlu disesuaikan. Nah, untuk pembayaran pakai uang kas itu nggak ada. Cek untuk penggajian itu di dalam soal uji kom nggak dipisah-pisah kayak gini. Semuanya dibayar pakai cash in bank. Maka ini rubah payroll check akun, rubah menjadi cash in bank. Nanti tinggal pilih use akun. Jadi untuk yang keempat yaitu payroll, penyesuaian payroll, penggajian. Yang perlu dirubah pertama yaitu payroll check akun ini dirubah menjadi cash in bank, rubah jadi cash in bank. Dan satu lagi nanti ini kita oke dulu ya, kita kembali ke Mayob, udah cash in bank, kita bisa dulu udah cash in bank. Ini semua udah sesuai ya. Untuk cek akun cash in bank yaitu payment cash in bank. Nah, satu lagi yang perlu diperbaiki yaitu ini. Expense akun, ini bukan employment expense. Untuk beban pegawai ini dibebankan pada gaji saja. Ya, beban pegawai bebankan aja langsung pada gaji. Karena soal uji kom nggak ada beban pegawai ya, employment expense nggak ada. Jadi ini employment expense dan expense ini dirubah menjadi wages and salaries. Kita sesuaikan. Nah, ini kita rubah employment expense, rubah menjadi wages and salaries. Ini sudah sesuai semuanya. Kalau sudah, klik OK. Ini kita close. Nah,
kita sudah menyesuaikan LinkedIn akun, maka kita menuju tahapan selanjutnya. Setelah mengubah nama akun, menyesuaikan LinkedIn akun, yaitu menghapus akun yang tidak ada di soal UKK ya 2023. Dan selanjutnya menghapus akun saja, akun yang tidak ada di soal. Jadi kita hapus akun-akun yang nggak sesuai. Saya ulangi caranya, ini close dulu, kita masuk dulu ke akun, kemudian akun list, ini daftar akun. Ini banyak akun yang nggak ada di soal uji kom. Nah, kita buka soal uji kompetensi kembali, kita daftar akun soal uji kompetensi, kita kembali ke atas. Cash in bank ini ada ya, cash receivable, allowance for double debt. Maaf, dari sini berarti electronic clearing akun. Ini nggak ada di soal uji kom. Electronic clearing akun tidak ada di soal uji kom, maka kita hapus. Caranya klik kanan, double klik kanan, delete. Payroll check akun ini nggak ada juga di soal uji kom, nggak ada kan payroll. Maka ini klik kanan, double klik kanan, delete. Withholding credit juga nggak ada. Double klik kanan, delete. Ini merupakan kode pajak, ini saya yakin nggak ada di soal uji kom. Voluntary juga nggak ada, double klik kanan, delete. ABN withholding credit juga nggak ada, ini delete juga. Nah, akun receivable ada di soal uji kom. Petty cash, cash in bank, petty cash, akun receivable ada ya. Akun payable juga ada. Nah, ini akun payable ada. Nah, apa accrual inventory ini nggak ada di soal uji kom. Ya, tidak ada kan? Yang kodenya 2. Apa accrual inventory ini nggak ada. Kita double klik di kanan delete. GST liabilities ini nggak ada. Atau PPN liabilities juga nggak ada. Ini tinggal double klik di kanan delete, kita hapus juga. PPN outcome ini ada. Nah, ini PPN outcome, PPN income ada. Kemudian fuel tax accrual ini nggak ada. Ini kode pajak di Australia. Kita lihat kodenya 2 nggak ada kode pajak di Australia. Sama ini double klik di kanan delete. Untuk pula import duty ini nggak ada. Ini pajak di Australia. Sama ini kita delete aja. Ini nggak ada di soal uji kom. Terus ini ke bawah nggak ada. ABN juga nggak ada. Luxury card ini nggak ada. Expense payable ini ada. Nah, ini expense payable nggak ada. Retainer earning ini di soal uji kom memang nggak ada, tapi ini nggak bisa dihapus. Kita double klik nih, klik kanan, berarti nggak bisa. Ini ciri khas dari Mayop, kita biarkan yang nggak ada. Current earning juga sama, ini nggak bisa dihapus, jadi kita biarkan. Historical balancing juga nggak ada. Nah, ini memang banyak yang nggak ada, yang kodenya 3 ya. Jadi ini kita biarkan ya 3 ini karena nggak bisa dihapus, walaupun nggak ada di soal uji kom karena nggak bisa dihapus, kita biarkan. Dan terakhir employment expense yang kodenya 6. Di sini nggak ada employment expense. Beban pegawai yang kodenya 6 nggak ada, ini maka kita delete. Oke, daftar akun ini sudah tahapan menghapus akun. Kita ke tahapan selanjutnya yaitu membuat akun yang tidak ada. Tidak ada di Mayop ya. Nah, kita bandingkan sekarang akunnya. Nah, ini daftar akun yang ada di Mayop. Tadi udah dihapus, sisanya cuma tinggal 11 ya, 11 akun. Ini nggak usah dibuat lagi, kita membuat yang tidak ada. Soal uji kom. Cash in bank kan ini udah ada. Jadi kita tidak perlu membuat lagi cash in bank, petty cash, akun receivable, ini nggak usah karena di soal uji kom ini nggak ada. Udah ada ya, maksudnya Bapak nggak udah ada. Jadi kita membuat akun-akun yang tidak ada, kayak allowance ini nggak ada. Kita buat sekarang. Kembali ke Mayop. Untuk membuat akun, caranya Anda tinggal pilih new, kemudian kita ketikkan nomor akun ini. Ada yang pertama yaitu allowance, ini nggak ada. 1.400 allowance ini nggak ada. Kalau sudah, kita pilih new lagi. Kita buat akun-akun yang ada. Ini sudah
kemudahan layarnya saya atur. Nah, Lens sudah dibuat. Nah, sudah lens. Merchandise inventory. Merchandise inventory 1.500 kita tekan merchandise inventory. Nah, sudah kita pilih new lagi. Merchandise inventory dan store supplies 1.600 di store supplies perlengkapan toko ya. Sudah lagi perlengkapan toko yaitu prepaid insurance 1.700 prepaid insurance lagi 1.800 prepaid rent 1.900 prepaid tax. Selanjutnya fixed asset tambah ini menjadi tetap aset menjadi fixed asset. Kemudian equipment at cost 1.200 ini equipment at cost. 1.2110 akumulasi penyusutan peralatan equipment accumulated depreciation. Nah, akun yang kode 1 udah, sekarang yang kode 2 kita rubah ini menjadi liabilities kode 2 kewajiban. Yaitu other current liabilities kita klik dan berubah menjadi 2. Akun payable ini udah ada di dalam di Mayor. Tadi kita udah mengubahkan expense payable udah. Income tax payable itu belum ada. Berarti kita mulai dari sini. Expense payable udah ada ya. Berarti ini tinggal 1.300 enter income tax payable. Tax payable. Dari sini. Kemudian lagi ya udah. Kemudian PPN
udah ada akunnya. Kan dulu pernah kita mengubah, udah ada di Mayom juga udah ada, bukan ada yang diubah dari employment expense jadi wages dan salaries. Nah kita terakhir ya 1800, 1720 udah, ini tinggal diubah 1800 yaitu other operating expense. Selanjutnya other revenues and gain, pendapatan lain-lain dan pendapatan. Nama lainnya adalah other income. Kita klik di sini di other income, kodenya udah sama 8. Kita ketikkan 8100 yaitu interest revenue, pendapatan bunga. Kode 9 yaitu other expense and loss. 9.1100 kita 1.100 saja. Dan interest expense, beban bunga. Kemudian ada juga 1.200 bank service charge. Terakhir akun yang harus dibuat yaitu income tax expense, beban pajak penghasilan. Akun sudah dibuat. Setelah membuat tahapan membuat akun, kita kembali ke PowerPoint sebagai catatan kita semua. Ini PowerPoint. Setelah membuat akun yang tidak ada di Mayom, ya sekarang membuat, menyamakan ya, merapikan, membuat sama ya. Membuat sama atau merapikan ya. Apa maksudnya merapikan? Merapikan di sini. Ini akunnya kita buat sama persis akunnya, terutama nomor akunnya kita bandingkan kembali. Ini saya sembunyikan kodenya. Lihat cash in bank kodenya 1100 sudah sama ya. Ini petty cash 1180, ini beda, ini 1200, kita rubah nomor akunnya kita buat sama. Ini 1200. Jadi mungkin istilah lebih tepatnya menyesuaikan nomor akun ya dan merapikan. Kita kembali ke PowerPoint dulu. Membuat sama nomor akun dan merapikan ya nomor akun. Terus kemudian merapikan akun ya. Kita lanjutkan 200 sudah. Nah, selanjutnya akun receivable itu 1300, sedangkan di sini salah ya, kita perbaiki bukan 1.2000 tapi 1.300. Oke. Sama yang lainnya 900. Equipment at cost, nah, kita lihat equipment at cost ini udah sama ya. Kita buat sama lagi yang lainnya. Nah, ini akun payable itu harusnya 2100, ini kita rubah ini menjadi 1100. Kita buat sama dengan soal uji kompetensi. Udah akun payable 2100. Expense payable juga itu, nah ini kurang tepat. Ini kita rubah juga bukan 25.000 tapi 21.200. Oke. 1.300 sudah benar, 1.400 sudah benar. Bank Permata Loan. Ini pen outcome ternyata tidak tepat. Ini 3010. Ini 1.500 kita rubah jadi 2.500. Oke. Pula PPN income ini 2.600, kita sesuaikan dengan soal uji kompetensi. Nah, kalau udah sama kita bandingkan Bank Permata Loan. Nah, ini udah sama. Kita bandingkan pula nih equity, Raka Kapital ini udah sama ya, Raka Drawing udah sama, salah barang udah sama. Ini 3 akun yang nggak bisa dihapus, kita biarkan saja. Jadi perbedaannya antara soal uji kom pada akhirnya cuman ini 3 akun. Ini memang ciri khas dari Mayom, nggak bisa dihapus, jadi kita biarkan saja. Tidak sama persis, nggak apa-apa lah, karena itu susah untuk disamakan. Sales service return ini udah sama ya. Kemudian kita bandingkan pula cost of goods sold ini udah sama, trade udah sama, pricing udah sama ya.
Yang berbeda yaitu wages and salaries. Nah, 100 di sini wages and salaries berbeda ya. Nah, ini 1.700, ini 5.100. Kita sesuaikan menjadi 1.700. Oke. Ini sudah berurutan dan akhirnya bawahnya ini sama persis ya. Ini seperti saja. Nah, itulah cara menyusun daftar akun cara yang mungkin lebih simpel kalau menurut saya dibandingkan dulu kita membuat nama akun dulu, sekarang kita membuat nama akun dulu. Oke, kita langsung ke tahapan selanjutnya yaitu memasukkan raca saldo. Nah, untuk memasukkan raca saldo, tahapannya adalah kita tuliskan di sini. Kalau ini ada query baru, memasukkan raca saldo. Caranya Anda pilih setup, kemudian balance, dan Anda pilih akun opening balance. Oke, kita coba demonstrasikan caranya. Kita kembali ke Mayop ya, Mayopnya. Ini kita close dulu aja ya, supaya terlihat command centernya. Saya besar lagi. Caranya pilih setup, kemudian pilih balance, kemudian pilih akun opening balance. Kita masukkan angka-angkanya. Saya kecil lagi supaya terlihat. Kita kembali ke soal ya. Soalnya tersebut di bawah. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. Yang pertama, ini kita masukkan dalam ribuan. Karena Mayo punya kelemahan, kita tuh angkanya terlalu panjang, jadi kita masukkan dalam ribuan. Nah, untuk Mayonya nanti tinggal tambahan kata dalam ribuan, jadi nggak usah dimasukkan semua angka, jadi dalam ribuan. Jadi kita cukup 60,42 juta, cukup ketik 42,70. Coba sini, kita mudahkan input juga, 42, 0. Kita perkecil ya. Kita masukkan dalam ribuan ya, 85.800. Nanti di laporan keuangannya tinggal tambahkan dalam ribuan, karena nanti kalau misalkan kita paksa dalam jutaan seperti ini, ada angka-angka yang terpotong dalam laporan keuangannya, jadi kurang tepat ya. Nah, merchant allowance for double debt ini posisinya di kredit, ini tidak sesuai dengan saldo normal, maka masukkan dalam negatif. Nah, saya tambahkan nih teorinya di catatannya, yaitu ketika memasukkan angka apabila tidak sesuai saldo normal, maka masukkan dalam negatif. Kita belajar dulu saldo normal itu apa. Saldo normal itu saldo biasanya ya. Contoh misalkan untuk akun Aktiva itu saldo normalnya di debit. Ini memang harus dihafal, ini pelajaran dulu. Kemudian ada juga liabilities atau kewajiban, bisa tulis bahasa Indonesia saja ya. Kewajiban itu saldo normalnya di kredit. Kemudian ekuitas atau modal ya, ini saldo normalnya di kredit pula. Kemudian pendapatan atau income ya, ini sama di kredit. Hati-hati, pendapatan itu bukan di debit ya, di kredit. Kemudian beban, ini baru di debit. Jadi beban itu bukan di kredit, hati-hati di debit ya. Ini saldo normal, harus diingat-ingat ini. Ini memang ketentuan akuntansi ya. Jadi saldo normalnya untuk tiap golongan akun itu seperti ini. Kalau tidak sesuai saldo normal, maka harus negatif. Tadi kita lihat allowance for double debt itu ditulisnya di kredit, sedangkan kan itu Aktiva, sedangkan Aktiva itu di debit, maka kita tuliskan nanti dalam negatif. Nah, ini saldo normal ya. Nah, saya tambahkan keterangannya, saldo normal itu kayak gini. Saldo normal. Saldo normal saldo biasanya ya. Ingat-ingat saja. Debit, kredit, 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 debit ya. DKKD. Nah, ini dalam akuntansi itu ada 5
golongan akun utama, aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Dan ini saldo normalnya. Ini harus dihafal ya. Dihafal saja karena landasan logikanya sulit juga. Aktiva itu harusnya di debit, tapi kita lihat tuh allowance ini di kredit, maka kita tuliskan dalam negatif di mayobnya. Pertama tekan dulu negatif kayak gini ya, tekan negatif. Kembali ke soal, berapa angkanya tadi? Satu kecil dulu. Ini 11.800, negatif 11.800 dan enter. Maka tulisan negatif. Ini mungkin juga muncul dalam kurung, nggak apa-apa, sama aja negatif dengan dalam kurung. Kita masukkan pula angka yang lainnya. 520.000, kemudian 9.800. Sekali lagi saya ingatkan masukinnya dalam ribuan ya, supaya laporan keuangan nanti tidak ada yang terpotong hasilnya. Kemudian 21.300, 12.000, kemudian equipment at cost. Nah, ini lihat, ini kan aktiva ya, kodenya 1, tapi ini di kredit. Maka sama, masukkan dalam negatif, tekan angka negatif dulu, kemudian kita ketik 16.500. Ini tidak sesuai saldo normal ya. Sekali lagi, aktiva itu harusnya di debit. Nah, kita lihat tuh saldo normal, aktiva itu di debit. Kok ini yang kode 1 di kredit? Nah, maka kita masukkan dalam negatif. Nah, dimasukkan dalam negatif. Nah, kita perhatikan kadang-kadang siswa yang melakukan kesalahan di sini. Tidak sedikit siswa yang sering melakukan kesalahan di sini. Kita kembali ke soal. Nah, ini kodenya 2. Posisinya di kredit 69.300. Kadang-kadang siswa melakukan kesalahan dalam negatif dimasukkannya. Itu tidak tepat. Kita masukkan aja dalam positif. Kenapa Pak dimasukkan dalam positif? Karena ini sesuai saldo normal. Untuk kode 2 itu memang saldo normalnya kredit. Kita perhatikan dulu tabel saldo normal yang tadi itu. Kewajiban kan di kredit. Ini di kredit soalnya. Tuh, biar ini kan di kredit, berarti udah benar, berarti udah ada dalam positif. Dan semuanya harus dalam positif. Gitu dua ini 3.900.000. Jadi gitu aja dalam positifnya. Jadi income tax payable itu kosong. Maka kita kosongkan juga. PPN payable ada 1,5 juta. Ya, karena dalam ribuan. PPN outcome, income ini kosong. Bank Mandiri loan, pinjaman Bank Mandiri 301 juta ya. Masukkan ribuan. Mereka capital 366 450. Raka drawing. Nah, ini hati-hati. Kode 3 itu kan di kredit, kok ini di debit nih. Nah, ini berarti harus dimasukkan dalam negatif. Anda perhatikan yang kode 3 ya. Kode 3 nih, yang ketiga ekuitas kan di kredit harusnya tuh. Tetapi ini di soal kok di debit. Nah, maka kita masukkan di dalam mayob ini dalam negatif. Negatif 25.400. Sales itu udah betul, ini di kredit saldo normalnya. Kita masukkan angkanya. Kita lihat ke bawah. Sales itu kosong. Angka tempat ini. Bisa lama rugi kosong ya. Belum dapat kita drawing. Ternyata istilah lama rugi ini nggak ada. Sales, kita lihat sales 503.300, seperti di sini harusnya tadi kecilnya. Kemudian sales return itu kosong. Sekarang cost of goods sold di beban itu harusnya di debit, tidak sesuai gitu ya. Tapi cost of goods sold ada positif angkanya 100. Dan paid 8.800.
advertising expand. Terus supplies 4,000 expand 1500. Ini semuanya di debit berarti dalam positif ya. 300 wages and salaries 300 ada operating expense 900. Interest revenue posisinya di kredit ya, pendapatan itu memang tulisan di kredit, ini pendapatan lain-lain. Terus revenue ini udah sesuai saldo normal ya, pendapatannya kan di kredit, berarti ini nggak usah dalam negatif, itu langsung aja kita 100. Begitu pula interest expense, ini kan posisinya di debit, beban tulisan di debit, beban bunga ya, dituliskan di debit. Lihat amount left to be allocated ada 50 nih, kayaknya ada yang tidak terketik, ini harusnya 0, berarti ada yang salah. Kita harus periksa ulang, ada yang salah ketika memasukkan angka-angka. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ini mungkin terjadi salah soal. Saya perbaiki. Memasukkan data saldo di sini harus saya perbaiki tadi. Kalau amount left to be allocated sudah 0, ini berarti sudah sesuai, Anda sudah memasukkan data saldo dengan tepat. Kita langsung menuju tahapan selanjutnya, yaitu ke bawah memasukkan kartu customer dan kartu supplier. Caranya, Anda pilih card file, kemudian Anda pilih card list, dan bisa
address-nya Sunterjaya nomor 222 Jakarta, kotanya Jakarta. Nomor teleponnya 021 650 2900. Ini lagi kita buat sekarang yang ketiga, yaitu PT Margonda. Kad ID-nya supplier 003 Harpo Glodok nomor 37 Jakarta. Di bawah teleponnya 021 suppliernya hanya 3, jadi membuat kartu sudah cukup ya. Kartu yang dibuat dan kalau sudah Anda klik OK. Nah, untuk memastikan Anda masukkan data dengan tepat, coba perhatikan, lihat customernya ini ada 4 nih harusnya, customer 2. Jadi ada 7 kartu yang sudah Anda buat. Suppliernya ada 3, 1, 2, 3, 2, 3. Ini sudah sesuai kalau sudah Anda close. Selanjutnya kita masukkan saldo piutang dagang. Nah, saya lupa mengajarkan catatannya tadi ya, masukkan saldo normal, yaitu sudah masukkan raca saldo, yaitu selanjutnya membuat kartu. Maksudnya tadi caranya Anda pilih card, kemudian pilih card list, kemudian Anda pilih new ya. Saya ulangi ya kalau Anda lupa cara-caranya, ini cardnya, card list ya, kemudian pilih new ini buat kartu. Oke, sekarang tahapan selanjutnya yaitu memasukkan raca saldo buat kartu dan memasukkan saldo utang dan piutang. Kembali ke soal, ini pertama katanya saldo piutang dulu 30 November. Cara memasukkan saldo utang dan piutang, kita catat dulu di sini. Buat kartu seperti itu, untuk memasukkan saldo piutang yaitu pertama Anda pilih setup balance ya, atau saldo ya. Anda pilih setup, pilih balance, kemudian pilih untuk piutang itu customer balance untuk piutang. Kemudian kalau untuk utang yaitu supplier balance. Anda pilih setup balance, kemudian pilih supplier balance. Oke, saya demonstrasikan caranya. Pertama Anda pilih setup ini, kemudian pilih balance atau saldo ya, kemudian pilih pertama customer balance dulu, piutang ya. Kita masukkan saldonya. Caranya Anda pilih add cell. Jadi sesudah ini customer balance, Anda pilih add cell. Anda pilih add cell ini, kemudian kita pilih customer name-nya. Pertama kita lihat dulu soal ya. Nah, kita kembali ke soal. Nah, ini pertama GBLX, Anda ketik, kita kembali ke Mayom. Nah, ini GBLX dulu. Kita masukkan datanya yang tadi GBLX ya di sini. Nah, soalnya kita lihat kembali GBLX di password. Nah, kita geser dulu ke bawah ya, ini GBLX. Nah, ini invoice-nya, fakturnya ya, ini F strip 11 garis miring 12. Kemudian tanggalnya kita sesuaikan 25 bulan 11 2018. Purchase order, nah di sini nggak ada, kita kosongkan purchase ordernya. Yang data penjualan.
Katanya penjualannya 31 juta, PPN outcome-nya, PPN keluarnya 3.100.000, berarti jumlahnya 3.400. Nah, kita masukkan, saya ingatkan kembali dalam ribuan ya, kita karena sebelumnya udah dalam ribuan, kita ketik 3.400.000 ini total termasuk pajak. Ini kan yang total termasuk pajak, total including tax. Masukkan segini, ini masukkan 3.400. Kalau sudah, Anda klik record. Ini kalau ini di oke aja ya, pajak di Australia nggak apa-apa lah, oke aja. Ada ketentuan pajak katanya akan rugi kalau di Australia, kan kita di Indonesia berbeda. Oke, kita add cell lagi. Sekarang kita pilih yaitu yang kedua, Digital LX tadi. Digital LX, kita invoice numbernya ini F 11 garis miring 25. Tanggalnya adalah 29 bulan 11 2018. Purchase ordernya kita kosongkan karena nggak ada datanya. Memonya juga kita kosongkan saja deh. Dan ini 28.600. Kalau sudah, kita oke. Selanjutnya kita add cell lagi. Sudah Digital LX, yaitu customer selanjutnya yaitu Maju LX. Kita double klik di Maju LX, kita pilih invoice-nya F11 garis miring 10. Tanggalnya 23 bulan 11 2018. Nah, totalnya 19.800. Kita record lagi. Oke, customer terakhir kita add cell lagi. Customer terakhir yaitu Panen LX. Kita pilih Panen LX. Invoice-nya yaitu F-11 garis miring 14. Tanggalnya 24 bulan 11 2018. Yaitu 3.300.000. Record. Nah, congratulations, berarti Anda sudah betul masukin angkanya kalau ada tulisan congratulations seperti ini. Oke, kalau sudah, berarti Anda sudah berhasil. Nah, kita close. Itu baru masukin data piutang. Selanjutnya kita akan masukkan utang dagang, saldo utang dagang. Tadi sudah saya berikan catatannya di dalam PowerPoint. Saya berikan kembali di dalam PowerPoint. Setup balance, supplier balance, itu caranya ya. Nanti kalau ini pilih add purchase, memberikan pembelian add purchase. Caranya saya ulangi, berarti pilih setup balance, kemudian supplier balance, dan Anda pilih ini add purchase, dan kita tentukan perusahaannya. Kita kembali ke soal uji kompetensi, kita buka kembali soal uji komnya. Pertama katanya Sahabat Jaya, Anda ubah supplier name-nya menjadi Sahabat Jaya. Purchase order-nya bolehlah kita masukkan ini sebagai purchase order C.15234. Tanggalnya 23 bulan 11 2018. Totalnya kita masukkan ini, total termasuk pajak 23.100. Inilah cara memasukkan yang pertama. Kalau sudah, oke. Kita masukkan sekarang yang kedua, piutang yang kedua yaitu FA Makmur. Nah, ini purchase ordernya kita masukkan F.1289. Memonya kita kosongkan saja. Tanggalnya 20 ya, ini tanggal 20. Kita perbaiki dulu tanggalnya. Totalnya 17.600. Record kalau sudah. Kita masukkan sekarang supplier terakhir ya, piutang terakhir yaitu PT Margonda. Tanggalnya kita sebagiannya dulu, purchase ordernya kita sesuaikan FK.211. Tanggalnya 28 bulan 11 2018. Tanggal 28
8/11/2018. Nah, angkanya 28600, berarti 28600. Record kalau sudah. Dan kalau muncul kembali tulisan congratulations, berarti Anda sudah berhasil, sudah tepat memasukkan angka-angka tadi. Anda tinggal klik OK saja. Oke. Ini angka-angka yang sudah masuk. Kalau sudah, kita close. Dan kita menuju tahapan terakhir, yaitu tahapan terakhir di dalam membuat data awal perusahaan, yaitu persediaan barang dagangan. Nanti ada 2 persediaan yang harus dibuat ya. Oke, untuk membuat persediaan barang dagangan, saya berikan kembali catatan di PowerPoint, yaitu membuat persediaan ya. Membuat persediaan caranya pada command center ya, Anda pilih inventory persediaan, kemudian Anda pilih item list dulu. Kita buat dulu barangnya. Untuk membuat persediaan, kita buat barangnya melalui menu item list dan nanti mungkin pilih new. Oke, kita kembali. Nah, ini inventory ya, persediaan. Ini di Mayop, klik inventory, kemudian pilih item list, dan Anda pilih new yang ini. Sudah pilih new, ketikkan item number. Nah, kita kembali ke soal uji kompetensi. Nah, ini di Microsoft Word. Persediaan barang dagangan yang pertama, item number dulu, yaitu HPP. Ini HPP strip 14. Kita ketik di sini HPP strip 14. Item name HP Pavilion. HP Pavilion 14. Ke tab HP Pavilion 14. Nah, ini persediaan barang dagangan. Kita bergerak di bidang perusahaan. Maka perusahaan dagangan itu pekerjaannya membeli dan menjual. Maka ini harus checklist. I buy this item, I sell this item. Ini harus di checklist. Dan kita nyimpan ini sebagai persediaan. I inventory this item. Nah, kita cari akun yang sesuai di sini. Untuk I buy this item, cost of sale ini udah sesuai nih. Cost of goods sold diarahkan pada yang sesuai. Anda tinggal use akun saja. Kemudian I sell this item. Nah, ini juga udah sesuai. Itu akun yang terkait itu sales. Nah, paling yang ini yang harus sesuaikan yang ini. I inventory this item. Persediaan barang dagangan itu kan nggak terkait dengan cash in bank, tapi dengan persediaan barang dagangan lagi, yaitu merchandise inventory. Anda rubah menjadi merchandise inventory. Nah, inilah cara membuat barang yang pertama. Jadi saya berikan catatan di PowerPoint. Jangan lupa sudah pilih new, ini harus di checklist ya, checklist. I buy this item, jangan sampai lupa ya. I buy this item, I sell this item. Ini untuk perusahaan dagang seperti ini. Ada pembelian, ada penjualan, juga kita nyimpan barang dagangan. I inventory this item. Nah, kalau sudah, tahapan selanjutnya ini kita klik OK dulu. Ini belum selesai karena you must specify tax code when sold. Nah, Anda klik OK. Jadi kode pajaknya harus tentukan, tax code when sold. Nah, ini harus tentukan pajaknya apa. Jadi ada tahapan selanjutnya, yaitu tax code ketika jual when sold. Pajak yang berlaku ketika jual yaitu PPN. Maka kita cari PPN. Nah, kita kembali ke Mayop. Nah, ini kita rubah tax code when sold yaitu PPN, pajak pertambahan nilai. Untuk soal uji kom yang ini, pajak pertambahan nilainya masih tetap 10% ya, ketentuannya. Oke, itu ketika jual ya, ketika menjual. Sekarang tax code ketika membeli. Tax code when bought, sama PPN ya, when bought, ketika beli. Oke. Ini sama PPN juga, tax code when bought kita rubah menjadi PPN juga. PPN. Ketika beli kita kena PPN, ketika jual juga kita kena PPN. Kita dapat PPN ya, ketika jual kita dapat PPN yang disediakan oleh negara. Ketika kita beli kita kena PPN. Ini dua-duanya sama-sama PPN. Nah, itulah cara membuat barang yang pertama. Klik OK. Sekarang kita coba akan membuat barang yang kedua. Membuat barang yang kedua, Anda pilih new lagi. Item number kita lihat di soal.
yaitu DI 15, yaitu Dell Inspiron 15 nama nama itemnya ya, Inspiron 15. Seperti biasa jangan lupa ya, ini di checklist this item checklist, item ini otomatis menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Bahkan PPN juga nggak usah dimasukin ya, ini oke aja langsung jadi barang kedua. Nah kalau ada pengecekan ejaan, Anda jawab ignore saja, abaikan ya semuanya, ignore all. Kita sudah membuat barang. Jadi kalau ada pengecekan ejaan, ini cek juga pengecekan ejaan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dengan sesuai. Ini kita abaikan saja, ignore all. Kalau ada pengecekan ejaan, kita abaikan, ignore saja. Sudah. Kita baru selesai membuat barang dagangan. Nah, kita masukkan sekarang jumlah barangnya. Setelah itu kita masukkan jumlah barang. Caranya kita kembali ke menu. Nah, ini menu. Ini kita close dulu ya. Barang udah selesai, 2 item list. Nah, kita hitung persediaan. Kita pilih count inventory. Pilih count inventory. Kita masukkan jumlahnya. Konten, kita lihat berapa tadi jumlahnya. HP Pavilion Dell Inspiron berapa? 16. 16 di sini. HP Pavilion ini jumlahnya 2. Oke, saya ingatkan kembali caranya di catatan supaya untuk bahan menghafal nanti untuk memasukkan jumlah persediaan ya. Persediaan. Jadi Anda pilih inventory ya. Persediaan di command center dan nanti pilih count inventory akan menghitung persediaan. Tinggal masukin aja angka-angkanya seperti ini. Baru di adjust, kita sesuaikan persediaannya. Anda pilih adjust inventory. Anda akan diminta akun untuk penyesuaian persediaan. Kira-kira akunnya apa? Anda tinggal tekan panah ke bawah. Ingat, persediaan bahasa Inggrisnya adalah merchandise inventory. Anda klik di merchandise inventory dan Anda use account. Gunakan akun tadi. Kalau sudah pilih continue. Opening balance. Kita masukkan tanggal. Tanggal untuk persediaan barang dagangan di sini tertera 30 November 2018. Ini nggak akan bisa kalau dimasukkan. Kita coba misalnya 30 bulan 11 2018. Ini nggak akan bisa. Kenapa? Karena conversion month-nya kan bulan Desember. Kita enter tuh nggak akan bisa. Maka kita harus sesuaikan conversion month-nya menjadi kita harus sesuaikan tanggalnya menjadi bulan Desember. Ini kita ubah jadi Desember, awal bulan Desember. Karena perbedaannya hanya 1 hari, ini bukan masalah besar, maka kita ubah. Yang tadinya 30 November kita masukkan menjadi 1 Desember 2018. Ini kalau sudah tanggalnya sesuaikan, selanjutnya untuk HPP 14. Berapa jumlahnya? Nah, kita masukkan jumlahnya, ini 20 sudah masuk ya. Harganya, kita tinggal masukin harganya. Untuk HPP 14 harganya sebanyak 16 juta. Nah, di sini kita tuliskan 16.000 karena kita dalam ribuan.